Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di awal pertemuan perkuliahan metodologi penelitian, saya akan menyampaikan tentang motivasi meneliti dengan harapan agar para mahasiswa mempunyai spirit atau semangat untuk meneliti. Sebelumnya, saya sebagai salah satu dosen tim pengajar dalam mata kuliah metodologi penelitian ini, saya menyampaikan kurikulum vitae singkat saya seperti yang disajikan di dalam slide ini. Dalam pembahasan motivasi meneliti, ini ada dua pertanyaan penting untuk dijawab. Yang pertama, mengapa kita perlu meneliti? Dan pertanyaan kedua, apa urgensi atau manfaat meneliti? Insya Allah akan kita mencoba menjawabnya pada slide-slide berikutnya. Baik, langsung saja kita menjawab pertanyaan pertama. Mengapa perlu meneliti? Ada dua alasan mendasar mengapa kita perlu meneliti, yaitu alasan substantif dan alasan normatif. Secara substantif, dosen dan mahasiswa sebagai insan akademis mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas keintelektualannya atau keilmuannya sesuai dengan disiplin ilmu yang digeluti. Dan secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas di pasal 20 ayat 2 tertulis bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, penelitian satu di antara tiga tridharma perguruan tinggi tersebut. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa sih urgensi atau manfaat meneliti? Dalam slide ini, setidaknya saya menyajikan 5 poin urgensi atau manfaat meneliti. Poin pertama adalah semangat Iqra, dan dengannya memungkinkan kita akan menghasilkan apa yang disebut dengan amal jariah bagi peneliti muslim. Urgensi yang kedua, untuk mengupdate dan memperkaya materi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan urgensi yang ketiga, untuk menumbuhkan atau mengasah potensi diri setiap ilmuwan atau insan akademis yang melakukan penelitian. Dan urgensi yang keempat, dengan penelitian menjadi sarana untuk menghasilkan rasa kepuasan dan refreshing. Sedangkan urgensi yang terakhir, urgensi yang kelima adalah dengan penelitian menjadi jalan untuk memberikan income plus, pendapatan tambahan, bahkan main income atau pendapatan utama bagi peneliti. Nah, ini 5 poin yang insya Allah kita akan bahas secara singkat pada slide-slide berikutnya. Urgensi meneliti yang pertama adalah semangat Iqra. Di dalam Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1-5 disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Poinnya dalam 5 ayat pertama surah Al-Alaq ini adalah perintah membaca. Membaca itu adalah pintu utama di dalam berilmu. Dan membaca dalam makna yang lebih luas, membaca berarti bukan hanya sebatas melafazkan alif batasa atau ABCD, tapi membaca berarti memperhatikan, membaca berarti mengamati, mengobservasi, meneliti. Jadi Al-Quran memerintahkan kita untuk ikra, artinya membaca alam semesta ini. Lebih jauh adalah mengamati, meneliti. Ya. Dan dengan cara seperti itu kita akan mengungkap ilmu pengetahuan di alam semesta ini. Kita akan mengungkap rahasia-rahasia Allah di dalam menciptakan alam ini yang ternyata kemudian banyak memberi manfaat bagi kehidupan. Dan kalau kita sudah sampai puncak membaca dalam arti meneliti seperti itu dan kita mampu mengungkapkan rahasia alam yang memberi manfaat bagi kehidupan, maka pada saat itu hakikatnya kita sudah menghasilkan apa yang disebut dengan amal jariah. Selama hasil penelitian kita itu dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, maka selama itu kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti temuan kita. Bahkan sekalipun kita sudah meninggal dunia, tetapi karya atau temuan dari hasil penelitian kita dimanfaatkan oleh orang, maka kita pun tetap panen pahala, dan itulah yang disebut dengan amal jariah. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang memotivasi kita untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Memotivasi kita untuk mengamati, mengobservasi, meneliti. Misalnya di surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Nah, dalam ayat ini secara tersurat memerintahkan kita untuk memperhatikan. Memperhatikan dalam makna yang luas tadi, ya meneliti, memanfaatkan, mengambil pelajaran tentang bagaimana onta diciptakan. Jadi secara tersirat ayat ini memberi pesan agar hendaknya ada di antara kaum muslimin yang mendalami ilmu-ilmu biologi dan menerapkannya kepada teknologi peternakan dan kedokteran misalnya. Ya. Dan sekali lagi, untuk menerapkan ilmu ini diawali dengan proses membaca atau meneliti. Demikian juga di ayat selanjutnya, masih di surah Al-Ghasyiyah ayat 18 sampai 20 disebutkan, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana langit ditinggikan, memperhatikan gunung-gunung bagaimana ditegakkan atau dipancangkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Jadi di sini Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan tentang fenomena langit, fenomena gunung, fenomena bumi. Secara tersirat ayat ini memerintahkan kita untuk mendalami ilmu-ilmu bumi dan antariksa, mendalami ilmu-ilmu geologi, dan mendalami ilmu teknologi pertambangan. Nah, mendalami ini tentu akan efektif ketika diawali dengan proses penelitian. Dan ketika kita sudah melakukan penelitian yang sistematik dan kolaboratif, akan menghasilkan
ilmu dan teknologi yang bisa mengungkap rahasia-rahasia alam ini, dan pada ujungnya akan memberikan manfaat bagi kehidupan. Dan kalau seorang peneliti sudah berbuat sampai membuahkan manfaat seperti itu, maka itulah sekali lagi disebut dengan amal jariyah, amal yang tidak putus-putusnya ketika manfaat dari hasil penelitian yang kita peroleh dimanfaatkan oleh orang banyak sekalipun kita telah meninggal dunia. Yang menariknya bahwa ketika Allah memerintahkan kita untuk mengamati alam ini, melakukan penelitian, dan kemudian dari hasil kegiatan penelitian kita akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa mengungkap rahasia alam ini dan bisa memberi manfaat, maka pada saat itu kita sesungguhnya sudah menyandang sebagai seorang ilmuwan, dan Allah pun memberikan penghargaan yang luar biasa terhadap para ilmuwan. Di surah Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utu ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, ini luar biasa ya. Surah Al-Mujadilah ini seringkali dibacakan pada saat wisuda di UMI. Nah, para peneliti dan ilmuwan itu potensi menghasilkan amal jariyah ketika mereka melakukan penelitian dan menghasilkan iptek yang bisa dimanfaatkan. Nah, amal jariyah adalah amal yang pahalanya tidak putus dengan kuantitas berlipat ganda. Unlimited, istilah Al-Qurannya adalah ghairul mamnun. Di satu hadis disebutkan yang intinya menyebutkan man sanna fil Islam sanatan hasanatan falahu ajru ila akhir hadis, yang intinya mengatakan bahwa siapa yang memulai atau mempelopori kebaikan di dalam Islam, maka dia akan mendapat pahala perbuatannya dan pahala orang-orang yang mengikuti atau meniru perbuatannya, orang-orang yang mengikuti kepeloporannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti kebaikan itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika kita melakukan penelitian dan menemukan sesuatu yang bermanfaat, maka artinya kita menjadi pelopor manfaat itu. Dan pada saat itu kita akan sekali lagi panen pahala sebanyak orang yang memanfaatkan hasil penelitian kita. Jadi bisa dibayangkan bagaimana misalnya penemu listrik, siapa nih, Thomas Alva Edison ya. Andaikan Thomas Alva Edison itu seorang yang beriman, maka beliau akan mendapat pahala sekalipun dia sudah meninggal, mendapat pahala sebanyak orang yang memanfaatkan temuannya, yaitu yang memanfaatkan listrik. Bisa dibayangkan saat ini berapa banyak penduduk yang memanfaatkan jasa listrik. Luar biasa.